Masya Allah, saya salah besar menilai dia. Apa yang saya lihat di gudang malam ini bikin saya menangis. Masya Allah, di sebuah kantor besar yang penuh dengan orang-orang berpenampilan rapi dan berkelas, tak ada satupun yang benar-benar memperhatikan sosok pria sederhana ini. Ia hanyalah seorang OB miskin, pendiam, dan sering dianggap tidak berarti. Namun suatu malam, ia melakukan hal yang membuat semua orang terkejut. Ia memohon kepada CEO berhijab di perusahaan itu hanya untuk satu permintaan sederhana. Izin tidur di gudang. Permintaan yang terdengar aneh, bahkan mencurigakan. Tapi saat sang CEO mengetahui alasan sebenarnya, ia terdiam dan tak kuasa menahan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati yang bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga cerita hari ini bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga membawa pelajaran berharga tentang kehidupan, empati, dan kepedulian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya, agar channel ini terus berkembang dan bisa menyebarkan lebih banyak kisah baik untuk kita semua. Di sebuah perusahaan besar yang berdiri megah di tengah hiruk-pikuk kota, setiap orang datang dengan penampilan terbaik mereka. Jas rapi, sepatu mengkilap, dan wajah penuh percaya diri menjadi pemandangan sehari-hari. Di tempat seperti itu, penampilan seringkali menjadi tolok ukur pertama dalam menilai seseorang. Namun, suatu pagi, suasana sedikit berbeda. Seorang pria paruh baya melangkah pelan memasuki area kantor. Namanya Pak Rahmat. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sudah tampak lusuh, sepatu yang sedikit usang, dan membawa tas kecil yang terlihat tua. Wajahnya tampak lelah, namun ada ketenangan dalam sorot matanya, seolah-olah ia menyimpan kesabaran yang dalam. Ia datang bukan sebagai karyawan penting. Ia hanyalah seorang OB baru. Beberapa karyawan hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang berbisik pelan, bahkan ada yang menilai tanpa mengenal. Kayaknya orang susah. Penampilannya saja sudah kelihatan. Namun Pak Rahmat tidak memperdulikan itu semua. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, menyapu lantai, membersihkan meja, merapikan ruangan. Semuanya ia lakukan dengan penuh ketulusan. Bahkan sesekali ia mengucap pelan, Bismillah, sebelum memulai pekerjaannya. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu tersenyum. Sayangnya, senyum itu jarang dibalas. Hari demi hari berlalu dan satu hal mulai disadari oleh beberapa orang. Pak Rahmat hampir tidak pernah pulang tepat waktu. Saat jam kerja selesai, karyawan lain bergegas pulang. Namun Pak Rahmat masih tetap berada di sana. Ia membersihkan sudut-sudut yang sering terlewat, merapikan barang-barang yang tidak diminta, bahkan membantu pekerjaan kecil tanpa disuruh. Satpam yang berjaga malam pun mulai memperhatikannya. Pak, sudah malam, pulang saja, kata Satpam suatu ketika. Namun Pak Rahmat hanya tersenyum kecil. Sebentar lagi, Pak. Masih ada yang perlu saya selesaikan, jawabnya lembut. Tak ada yang tahu mengapa ia selalu memilih tinggal lebih lama. Bagi sebagian orang, ia hanya OB yang terlalu rajin. Namun bagi yang lebih peka, ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah kantor itu bukan hanya tempat ia bekerja, melainkan tempat ia bertahan. Dan tanpa disadari siapapun, sebuah kisah penuh ujian, kesabaran, dan cinta sedang dimulai dari sosok sederhana itu. Di balik kesibukan perusahaan yang tak pernah berhenti itu, berdirilah sosok pemimpin yang sangat dihormati, Nadia.
seorang wanita muda yang dikenal anggun dengan balutan hijab yang selalu rapi. Penampilannya sederhana, namun memancarkan wibawa yang kuat. Tatapannya tenang, tapi tegas. Cara bicaranya lembut, namun penuh ketegasan. Bagi banyak orang, Nadia adalah sosok yang sempurna. Cerdas, disiplin, dan memiliki prinsip yang kuat. Ia selalu memegang satu keyakinan dalam hidupnya, bahwa pekerjaan adalah amanah, dan setiap amanah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itulah, Nadia tidak mentoleransi kelalaian. Ia percaya bahwa profesionalitas adalah bentuk kejujuran dalam bekerja. Para karyawan menghormatinya, namun juga merasa segan. Tak sedikit yang berusaha tampil sempurna di hadapannya, karena satu kesalahan kecil saja bisa langsung mendapat teguran. Namun, di balik ketegasannya, Nadia adalah sosok yang sangat teliti. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang sering luput dari orang lain. Siapa yang rajin, siapa yang lalai, bahkan siapa yang bekerja dengan hati. Suatu malam, ketika kantor mulai sepi dan sebagian besar lampu sudah dimatikan, Nadia masih berada di ruang kerjanya. Ia merapikan sedikit hijabnya, lalu kembali fokus pada layar laptop. Namun tanpa sengaja, pandangannya teralih keluar ruangan. Di lorong yang mulai redup, ia melihat sosok Pak Rahmat. Masih bekerja, seperti malam-malam sebelumnya. Nadia memperhatikan lebih lama. Gerakan Pak Rahmat tidak tergesa-gesa. Ia membersihkan setiap sudut dengan teliti. Seolah pekerjaan itu bukan sekedar tugas, tapi bentuk tanggung jawab yang ia jalani dengan sepenuh hati. Nadia mengernyit pelan. Kenapa dia selalu di sini sampai malam? Gumamnya dalam hati. Ini bukan pertama kalinya ia melihat hal itu. Beberapa kali saat ia lembur, Pak Rahmat selalu ada, sendirian, tanpa keluhan. Seolah ia tidak memiliki tempat lain untuk pulang. Rasa penasaran mulai muncul. Sebagai pemimpin, Nadia terbiasa mempercayai instingnya. Dan kali ini, instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ia bukan hanya melihat seorang OB yang rajin. Ia melihat sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum terungkap. Sejak malam itu, perhatian Nadia mulai berubah. Ia tidak lagi sekedar melihat Pak Rahmat sebagai karyawan biasa, melainkan sebagai seseorang yang menyimpan cerita. Dan tanpa ia sadari, pertemuan sederhana dengan pria itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu, suasana kantor terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu, menyisakan cahaya redup di sepanjang lorong. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan, menemani kesunyian. Di dalam ruangannya, Nadia masih duduk menatap layar laptop. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Bayangan tentang Pak Rahmat yang selalu berada di kantor hingga larut malam terus terlintas di benaknya. Apa sebenarnya yang ia cari di sini? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, tok-tok, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Nadia mengangkat kepala. "Silakan masuk." Pintu terbuka perlahan. Di sana berdiri Pak Rahmat, dengan wajah yang tampak ragu. Tangannya saling menggenggam, seolah menahan kegelisahan yang sulit disembunyikan. "Maaf mengganggu, Bu," ucapnya pelan. Nadia menatapnya dengan tenang. "Iya, ada apa?" Pak Rahmat melangkah masuk dengan hati-hati. Ia sempat menunduk sejenak, lalu menarik nafas dalam. "Saya ingin meminta izin, Bu." Nadia mulai memperhatikan lebih serius. "Izin apa?" Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Pak Rahmat terlihat berjuang mengumpulkan keberanian. Bibirnya bergetar, matanya tertunduk, seolah ada sesuatu yang berat untuk diucapkan. "Apakah saya boleh tidur di gudang, Bu?" Kalimat itu membuat suasana seketika hening.
Nadia terdiam. Permintaan itu terdengar begitu sederhana, namun juga sangat tidak wajar. Tidur di gudang, ulangnya, memastikan. Pak Rahmat mengangguk pelan. Iya, Bu. Hanya untuk sementara. Saya tidak akan mengganggu siapapun. Tambahnya cepat. Nadia mengerenyit. Sebagai seorang pemimpin, pikirannya langsung bekerja. Permintaan ini tidak bisa dianggap sepele. Kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Tanya Nadia dengan nada tegas, namun tetap tenang. Pak Rahmat terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Matanya justru semakin tertunduk, seolah menyembunyikan sesuatu. Saya hanya butuh tempat untuk beristirahat, Bu, ucapnya pelan. Jawaban itu tidak menjelaskan apa-apa. Nadia semakin curiga. Dalam hatinya, ia mencoba menimbang. Apakah ini sekedar masalah pribadi atau ada hal lain yang berpotensi membahayakan? Ia menarik nafas perlahan. Maaf, ucapnya akhirnya. Saya tidak bisa memberikan izin tanpa alasan yang jelas. Pak Rahmat terpukul, namun ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Maaf sudah mengganggu. Sebelum berbalik, ia sempat mengucap lirih. Terima kasih. Lalu ia keluar dari ruangan dengan langkah pelan. Pintu tertutup kembali, dan ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, hati Nadia tidak setenang sebelumnya. Ia bersandar di kursinya, menatap pintu yang baru saja tertutup. Ada sesuatu dalam cara Pak Rahmat berbicara yang membuatnya ragu dengan keputusannya sendiri. Ia bukan sekedar melihat seorang karyawan yang meminta izin aneh. Ia melihat seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Namun sebagai seorang pemimpin, ia juga tidak bisa gegabah. Ia merapikan hijabnya perlahan, lalu menatap kosong ke depan. Kenapa kamu tidak jujur? Bisiknya pelan. Malam itu bukan hanya rasa curiga yang tersisa, tetapi juga rasa penasaran yang semakin dalam. Dan tanpa ia sadari, keputusan kecil itu membuatnya pada sebuah kenyataan yang mengubah segalanya. Sejak malam itu, hati Nadia tidak benar-benar tenang. Permintaan Pak Rahmat terus terngiang di pikirannya. Sebuah permintaan sederhana, namun terasa begitu janggal. Tidur di gudang. Sebagai seorang pemimpin, Nadia terbiasa bersikap objektif. Namun kali ini, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Keesokan harinya, kantor kembali dipenuhi aktivitas. Suara keyboard, rapat, dan percakapan karyawan terdengar seperti biasa. Namun bagi Nadia, ada satu hal yang berbeda. Perhatiannya kini tertuju pada satu sosok, Pak Rahmat. Dari balik kaca ruangannya, ia sesekali mengamati. Pak Rahmat bekerja seperti biasa, menyapu, mengepel, membersihkan meja. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Namun justru itu yang membuat Nadia semakin bertanya-tanya. Terlalu tenang, terlalu biasa, gumamnya dalam hati. Saat waktu istirahat siang, Nadia memanggil staf HR. Data OB baru itu, Pak Rahmat, bisa saya lihat? Tanyanya. Staf HR mengangguk dan menyerahkan berkas. Nadia membukanya perlahan. Nama, Rahmat. Alamat, tidak lengkap. Kontak keluarga, tidak tersedia. Nadia terdiam. Dalam hatinya, ia beristighfar pelan. Astagfirullah. Kenapa bisa seperti ini? Bisiknya lirih. Semakin ia melihat, semakin jelas. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam kehidupan pria itu. Hari itu terasa berjalan lebih lambat bagi Nadia. Pikirannya terus kembali pada satu hal yang sama. Dan ketika malam tiba, ia membuat keputusan. Nadia tidak langsung pulang. Ia tetap berada di kantor. Menunggu. Lampu-lampu mulai dimatikan. Satu persatu karyawan meninggalkan gedung. Hingga akhirnya,
Suasana menjadi sunyi. Nadia berdiri dari kursinya. Ia merapikan hijabnya, menarik nafas perlahan, lalu melangkah keluar dari ruangan. Langkahnya pelan, hati-hati. Ia berjalan menyusuri lorong yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Dan di kejauhan, ia melihat sosok itu lagi. Pak Rahmat. Masih di sana. Namun kali ini, ada yang berbeda. Gerakannya lebih hati-hati. Sesekali ia melihat ke kanan dan kiri, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan. Jantung Nadia mulai berdetak lebih cepat. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" bisiknya dalam hati. Ia segera bersembunyi di balik dinding, menjaga jarak. Dari sana ia melihat Pak Rahmat berjalan menuju arah gudang. Langkahnya pelan, tapi penuh kehati-hatian. Sesampainya di depan gudang, Pak Rahmat berhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri sekali lagi. Lalu, perlahan, ia membuka pintu gudang dan masuk ke dalam. Pintu itu tidak tertutup sepenuhnya. Nadia menahan nafas. Ia berdiri diam beberapa detik, seolah menimbang antara rasa takut dan rasa penasaran. Namun akhirnya, ia memilih melangkah. Perlahan, ia mendekat ke arah gudang. Setiap langkah terasa berat, namun hatinya berkata bahwa ia harus tahu kebenarannya. Karena terkadang, Allah memperlihatkan sesuatu kepada kita bukan tanpa alasan. Dan malam itu, Nadia merasa ia akan melihat sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dengan langkah pelan, Nadia semakin mendekat ke arah gudang. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Suasana malam itu terasa begitu sunyi, seolah seluruh dunia berhenti, hanya menyisakan dirinya dan rasa penasaran yang terus membesar. Pintu gudang terbuka sedikit. Ada celah kecil yang cukup untuk melihat ke dalam. Nadia menahan nafas, lalu perlahan mengintip. Dan dalam sekejap, ia membeku. Di dalam gudang yang redup itu, Pak Rahmat duduk di lantai. Ia membuka tas tua yang selama ini selalu ia bawa. Dengan sangat hati-hati, ia mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Bukan barang, bukan makanan, melainkan seorang anak kecil. Tubuh anak itu terlihat lemah. Wajahnya pucat, nafasnya terdengar pelan dan tidak teratur. Nadia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Rahmat segera menggendong anak itu dengan penuh kasih. Ia memeluknya erat, seolah takut kehilangan. "Tenang ya nak, kita di sini dulu. Insya Allah aman," bisiknya lembut. Suara itu penuh cinta, penuh ketulusan, dan penuh keputusasaan yang disembunyikan. Nadia merasakan dadanya sesak. Ia melihat bagaimana Pak Rahmat menata kardus-kardus bekas menjadi alas tidur sederhana. Ia merapikan kain tipis sebagai selimut. Semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati, seolah itu adalah tempat terbaik yang bisa ia berikan. Padahal, itu hanya gudang. Tiba-tiba, anak kecil itu batuk pelan. Pak Rahmat langsung panik. Ia mengusap kepala anak itu, memeluknya lebih erat. "Maaf ya nak, sabar ya, sebentar lagi. Insya Allah Allah bantu kita," ucapnya lirih. Air mata mulai jatuh dari wajah Pak Rahmat. Dan di balik pintu, mata Nadia juga mulai berkaca-kaca. Ia tidak lagi melihat seorang karyawan. Ia tidak lagi melihat seseorang yang mencurigakan. Yang ia lihat sekarang adalah seorang ayah. Seorang ayah yang berjuang dalam diam. Seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi anaknya. Semua prasangka Nadia runtuh dalam sekejap.
Ia teringat bagaimana ia menolak permintaan itu sebelumnya. Ia teringat tatapan Pak Rahmat yang penuh harap. Astagfirullah, bisiknya pelan. Hatinya terasa teriris. Selama ini, ia terlalu cepat menilai, terlalu fokus pada aturan, hingga lupa melihat sisi kemanusiaan. Di sudut gudang yang sederhana itu, Nadia menyaksikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar profesionalitas. Ia menyaksikan cinta seorang ayah yang luar biasa. Dan malam itu, bukan hanya kebenaran yang terungkap, tetapi juga hati Nadia yang mulai berubah. Nadia tidak bisa lagi hanya berdiri diam di balik pintu. Apa yang ia lihat malam itu terlalu nyata, terlalu menyentuh untuk diabaikan. Dengan perlahan, ia mendorong pintu gudang hingga terbuka sedikit lebih lebar. Suara kecil itu membuat Pak Rahmat tersentak. Ia langsung menoleh. Wajahnya panik saat melihat Nadia berdiri di sana. "Bu," ucapnya kaget. Refleks, ia berdiri dan mencoba menutupi anak kecil itu dengan tubuhnya, seolah takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Nadia melangkah masuk perlahan. Wajahnya tidak lagi tegas seperti sebelumnya, melainkan penuh empati yang tak bisa disembunyikan. "Itu siapa?" tanya Nadia dengan suara lembut. Pak Rahmat menunduk, tangannya gemetar. "Itu anak saya, Bu," jawabnya lirih. Nadia menatap anak itu lebih dekat. Tubuh kecil itu terbaring lemah di atas kardus, dengan nafas yang tidak teratur. Hatinya terasa teriris. "Kenapa kamu membawanya ke sini?" tanya Nadia lagi. Kali ini dengan nada yang jauh lebih lembut. Pak Rahmat terdiam beberapa saat. Lalu perlahan, air matanya jatuh. "Saya tidak punya rumah, Bu," ucapnya pelan. Ruangan itu seketika terasa semakin sunyi. "Saya sudah diusir dari kontrakan beberapa bulan lalu. Saya tidak punya siapa-siapa lagi." Suara Pak Rahmat semakin bergetar. Nadia hanya diam, mendengarkan. "Anak saya sakit, Bu, sudah lama. Tapi saya tidak punya uang untuk berobat." Ia menunduk dalam sambil kabur. "Saya tidak tega meninggalkannya sendirian. Jadi saya bawa dia kemanapun saya pergi." Kalimat demi kalimat keluar seperti luka yang selama ini dipendam. "Gudang ini satu-satunya tempat yang saya pikir cukup aman. Setidaknya dia tidak kehujanan, tidak kedinginan." Pak Rahmat menatap Nadia dengan penuh rasa bersalah. "Maafkan saya, Bu. Saya tahu ini salah. Tapi saya hanya ingin anak saya bisa tidur dengan tenang." Nadia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Di dalam hatinya ada sesuatu yang runtuh. Sesuatu yang selama ini ia bangun sebagai batas antara logika dan perasaan. Ia menarik nafas panjang, lalu tanpa sadar beristighfar. "Astagfirullah." Ia menatap Pak Rahmat, lalu anak kecil itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat. Bukan sekedar karyawan, bukan sekedar pelanggaran aturan, tetapi seorang ayah yang sedang berjuang dengan segala keterbatasannya. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanya Nadia pelan. Pak Rahmat menggeleng. "Saya takut, Bu. Takut kehilangan pekerjaan ini. Ini satu-satunya harapan saya," tambahnya lirih. Kalimat itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Nadia menunduk sejenak. Tangannya menyentuh ujung hijabnya, mencoba menenangkan hatinya yang bergetar. Dalam diam, ia berdoa. "Ya Allah, ampuni aku jika selama ini aku kurang peduli." Ia kembali menatap Pak Rahmat. Dan malam itu, Nadia tidak lagi melihat dengan mata seorang CEO, tetapi dengan hati sebagai sesama manusia. Dan disitulah keputusan besar mulai lahir. Malam itu menjadi titik balik yang tidak pernah dibayangkan oleh Nadia. Setelah beberapa saat terdiam, ia melangkah mendekat ke arah anak kecil itu. Perlahan, ia berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar saat menyentuh dahi anak itu.
panas. Nadia langsung menatap Pak Rahmat. "Ini tidak bisa dibiarkan," ucapnya tegas, namun kali ini penuh kelembutan. Pak Rahmat terlihat bingung. "Bu, kita ke rumah sakit sekarang," potong Nadia. Pak Rahmat terdiam. Wajahnya menunjukkan campuran antara harapan dan ketakutan. "Tapi Bu, saya tidak punya biaya." Nadia menggeleng pelan. "Sudah, jangan pikirkan itu." Tanpa ragu, Nadia langsung menghubungi ambulans. Sambil menunggu, ia membantu menggendong anak itu dengan hati-hati. Pak Rahmat hanya bisa berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. "Terima kasih, Bu. Terima kasih," ucapnya berulang kali. Nadia hanya tersenyum tipis. "Sudah, Pak. Sekarang kita fokus ke anak Bapak." Tak lama kemudian ambulans datang. Malam yang tadinya sunyi, kini dipenuhi suara langkah cepat dan kepanikan yang terarah. Di dalam ambulans, Nadia duduk di samping anak itu. Tangannya sesekali menggenggam kecil tangan anak tersebut. Dalam hatinya, ia terus berdoa. "Ya Allah, tolong anak ini, beri dia kesembuhan." Sesampainya di rumah sakit, Pak Rahmat anak langsung ditangani oleh dokter. Pak Rahmat menunggu di luar ruang perawatan dengan gelisah. Sementara Nadia berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan. Beberapa saat kemudian dokter keluar. Anaknya dalam kondisi lemah, tapi masih bisa ditangani. Harus segera dirawat intensif, jelas dokter. Nadia langsung mengangguk. "Lakukan yang terbaik, Dok. Semua biaya saya tanggung." Pak Rahmat terdiam. Air matanya langsung jatuh. Ia menatap Nadia dengan penuh haru. "Bu, saya tidak tahu harus bagaimana membalasnya." Nadia menoleh pelan. "Bapak tidak perlu membalas apapun," ujarnya lembut. "Ini mungkin cara Allah menitipkan rezeki melalui saya." Kalimat itu membuat Pak Rahmat semakin isak. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar. Anak Pak Rahmat mulai mendapatkan perawatan yang layak. Perlahan, kondisinya membaik. Senyumnya mulai kembali, meski masih lemah. Sementara itu, Nadia tidak berhenti sampai di situ. Ia membantu mencarikan tempat tinggal sederhana untuk Pak Rahmat. Sebuah tempat yang layak, yang bisa mereka sebut rumah. Ketika karyawan lain mengetahui hal itu, suasana kantor pun berubah. Mereka mulai melihat Pak Rahmat dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekedar OB, tetapi sosok ayah yang penuh perjuangan. Dan Nadia, ia pun berubah. Ia tetap tegas, tetap disiplin. Namun kini, hatinya lebih lembut. Ia mulai menyadari bahwa dalam hidup bukan hanya logika yang dibutuhkan, tetapi juga empati. Dan dari satu malam yang sederhana, Allah telah menunjukkan kepadanya sebuah pelajaran besar, bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menjadi jalan perubahan yang luar biasa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup tidak selalu seperti yang terlihat. Seringkali, orang yang tampak biasa saja justru sedang memikul ujian yang luar biasa berat. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilan, pekerjaan, atau keadaan ekonominya. Karena bisa jadi, di balik kesederhanaannya, ada kesabaran, perjuangan, dan cinta yang begitu besar. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan terkadang, satu kebaikan kecil bisa menjadi jalan pertolongan dari Allah bagi seseorang. Seperti Nadia yang akhirnya menyadari bahwa menjadi kuat bukan hanya tentang tegas dalam aturan, tetapi juga lembut dalam kepedulian. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar lebih peka, lebih peduli, dan tidak mudah menghakimi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.